Oke, baik, selamat malam. Kami dari kelompok 3, saya atas nama Yoman Yohanes bersama rekan CGP saya, Ibu Agatha Wiliana Bule akan mempraktikkan coaching kami pada kesempatan kali ini. Oke, untuk permasalahan yang pertama itu tentang penggunaan alat peraga. Ya, kami langsung mulai saja. Halo Ibu Agatha, selamat siang. Kenapa kurang bersemangat hari ini? Katanya kemarin Ibu Agatha meminta waktu luangnya saya. Oke, hari ini saya punya waktu luang, Ibu Agatha. Selamat siang, Pak. Apakah Pak mempunyai waktu luang hari ini? Iya, saya punya waktu. Tidak apa-apa, Ibu. Mohon maaf, Pak. Saya jadinya tidak enak mengganggu waktunya, Pak. Tidak apa-apa, Ibu. Silakan, mungkin ada keperluan. Begini, Pak. Saya mau curhat sedikit tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa bantu saya? Aduh, Ibu, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Ibu? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang, Pak. Oh, begitu, Ibu. Oke, baik, Ibu. Masalahnya apa, Ibu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu, Ibu. Pak, ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu Ibu kepala sekolah melakukan supervisi di kelasnya saya. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari beliau. Oh, begitu. Ibu, bagaimana bisa seperti itu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah, Ibu? Ya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Ibu? Nah, begini Pak, Ibu kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, begitu. Proses mengajar Ibu yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Ya, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak menggunakan alat peraga. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah, Bu? Begini, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, nah beliau merasa tersinggung. Oh, begitu. Jadi masalahnya seperti itu ya, Bu? Oke, kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu. Boleh saya bertanya, Ibu? Nah, jadi selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas, Bu? Ya seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Oh, luar biasa, Ibu. Terus, mengapa Ibu tidak menggunakan alat peraga, Bu? Ya menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini ya, sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum juga. Oh, begitu ya, Bu. Oke, Ibu. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Itu bagus sekali. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut?
seperti yang kita ketahui Ibu, pada dasarnya itu kan siswa itu punya karakter yang berbeda-beda Bu. Jadi cara belajarnya dan kebutuhan belajarnya pun berbeda-beda juga Ibu. Oh, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Oh jadi selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal ya Bu? Iya, Pak. Iya, makanya Ibu. Jadi begini Ibu, itulah pentingnya alat peraga sebagai sumber belajar ketika Ibu mengajar di kelas. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin itu adalah seperti itu Ibu. Ibu menggunakan alat peraga ketika belajar bersama siswa di kelas. Jadi, kesimpulannya Ibu bisa menggunakan sumber belajar dengan alat peraga juga Ibu. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Iya Ibu, memang benar. Itu ketika kita di kelas kita belajar selain media ajar dan sebagainya, alat peraga juga penting Ibu. Karena itu bisa memacu wawasan siswa Ibu. Nah, jadi penting sekali Ibu. Oke Ibu. Jadi tadi kan Ibu sudah bercerita kepada saya. Jadi setelah bercerita, bagaimana perasaan Ibu? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Ya, terus terang saja, Pak. Beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah yang ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Pak. Oh begitu Ibu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Apa yang membuat Ibu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu takutnya ibu kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada pengawas kita, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oke Ibu, jadi untuk Ibu kepala sekolah melaporkan masalah Ibu ke pengawas itu saya rasa uh, itu sudah terlalu berkelebihan dalam berasumsi bagi pikirannya Ibu. Jadi sebenarnya itu supervisi itu untuk kembali untuk konsumsi kita di dalam sekolah Ibu. Jadi tidak perlu berpikir bahwa kita di supervisi itu kita takut Ibu, karena takut salah dan sebagainya. Malah supervisi itu bagus Ibu. Apalagi Ibu sudah bercerita tentang permasalahan yang terjadi tadi Ibu. Oke, jadi sebetulnya jika saya dapat menyimpulkan, sebenarnya yang membuat Ibu tidak nyaman itu adalah supervisi itu, karena memang Ibu tidak menggunakan alat peraga sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu berasumsi, sehingga hal itu membuat Ibu kepala sekolah merasa tersinggung. Ibu berasumsi dengan menjawab bahwa Ibu sudah menggunakan alat peraga selama ini dan sebagainya. Terus Ibu bahkan tadi saya dengar Ibu sempat berargumen dengan Ibu kepala sekolah. Jadi begitu Ibu. Mungkin ketika itu Ibu kepala sekolah merasa tersinggung Bu. Iya, Pak. Nah, sekarang kira-kira solusinya bagaimana, Pak? Oke Ibu, baik. Untuk solusi dari saya, kalau menurut saya untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi diri dengan cara mempersiapkan diri lebih baik lagi ketika mengajar. Jadi ketika disupervisi lagi oleh kepala sekolah, Ibu sudah harus siap. Terus jika ada permasalahan yang ditemukan ketika supervisi, Ibu sudah bisa menjelaskan dengan baik yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin ketika supervisi, kepala sekolah selalu menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Ibu dan menambah wawasan Ibu dalam mengajar di kelas bersama murid. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Ya, amin, amin, mudah-mudahan. Oke, dari apa yang telah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya?
Ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal yang menjadi beban pikiran saya, Pak. Oh iya, oke baik. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Ibu? Ya, saya juga akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar, ke depannya saya akan menggunakan alat peraga dan meminta saran kepada beliau kira-kira bagaimana menjalankan proses belajar dengan menggunakan alat peraga yang lebih baik. Oke, itu sudah bagus. Jadi, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu di kelas selanjutnya, Ibu? Nah, setelah ini saya akan menggunakan alat peraga untuk menjadi sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, langkah yang Ibu ambil itu sudah bagus, Ibu. Saya setuju sekali, Ibu, dengan langkah yang sudah Ibu ambil. Mantap. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah lagi. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan alat peraga. Oh, berarti pada kompetensi guru ya, Bu, tentang Iya, bagaimana kita mengajar dengan menggunakan alat peraga. Oke, iya Pak. Ibu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan atau dalam Ibu berkomitmen? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan guru kelas sehingga bisa sama-sama saling mengingatkan. Bagus, Ibu. Itu ide yang bagus sekali. Jadi semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh suasana hati yang tidak nyaman, Bu. Tetap tenang. Oke. Oke, amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak didik kita. Amin, amin. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Oh iya, Pak. Maaf, Pak, kebetulan saya ada janjian dengan anak-anak. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan dulu ya, Pak. Oh iya ya, Bu. Ibu sudah janjian dengan anak-anak. Oke, Bu, silahkan ke ruangan. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Pak. Ya, Bu, salam dan bahagia juga. Terima kasih juga sudah mempercayai saya untuk mendengar dan memberi solusi terhadap Ibu. Kita lanjut yang kedua, Ibu. Oke, pengantar dulu. Tarik nafas. Aduh. Oke, Mbak Agatha sudah siap? Sudah. Jadi kita bersama-sama kita masuk ke permasalahan yang kedua, Bu. Saya bersama Ibu juga. Untuk coaching yang kedua ini dalam hal kedisiplinan waktu. Yang sebagai coachnya Ibu Agatha Wiliana Bule dan sebagai coachnya saya sendiri, Yoman Yohanes. Oke. Ibu Agatha berperan sebagai kepala sekolah ya. Sekolah. Saya sebagai guru. Bisa dimulai, Ibu. Oke.
Selamat pagi, Pak. Apakah Pak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat pagi juga Ibu. Ya Bu, kebetulan uh, saya di kelas belum ada jam mengajar Ibu. Saya jam mengajarnya nanti di jam terakhir karena jam pertamanya itu ada les agama Katolik Bu. Oh, iya begitu ya. Mohon maaf, Pak. Saya jadinya mengganggu waktunya, Pak. Tapi tidak lama kok, mungkin sekitar 15 menit begitu. Apa bisa? Oh iya Bu, dengan senang hati. Bisa Bu, tidak apa-apa Bu. Apakah Bapak tahu maksud saya memanggil Bapak ke sini? Aduh, mohon maaf Bu, saya kurang tahu Bu. Kira-kira ada apa ya Bu? Saya memanggil Bapak dengan tujuan mau membicarakan tentang apa yang saya alami atau yang saya amati selama ini, Pak. Saya melihat akhir-akhir ini dalam menjalankan tugas masih ada yang keliru, Pak. Oh, masih ada yang keliru ya Bu? Saya minta maaf Bu. Oh iya Bu, kira-kira keliruan atau masalahnya itu apa ya Bu? Mohon maaf ya, Pak. Ya, coba Bapak rasakan selama ini dalam menjalankan tugas. Apakah sudah sesuai dengan kompetensi guru seorang guru ya? Aduh Ibu, saya masih bingung Bu. Apa yang sebenarnya menjadi kekeliruan saya Bu? Nah, izin saya bertanya ya, Pak. Oke Bu. Nah, dalam pembelajaran di lingkungan sekolah, apa yang Bapak harapkan? Oh, kalau untuk harapan saya Ibu, sudah pasti Ibu saya mengharapkan murid saya itu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan murid saya itu menjadi individu yang berguna bagi nusa dan bangsa Bu. Oke, luar biasa. Betul sekali apa yang Pak katakan. Jadi dalam pembelajaran, hal positif apa yang harus diikuti oleh murid? Apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan tentu saja hal-hal yang baik Bu. Dan juga yang mereka dapatkan itu adalah hal-hal yang berguna bagi mereka Bu, bagi murid-murid saya Bu. Oke, baik. Betul sekali Pak Yoman. Apakah Bapak sudah menerapkan dan memberi contoh bagi murid dalam berbagi praktik baik atau menjadi teladan yang baik bagi murid, Pak? Untuk itu sejauh ini saya rasa cukup baik Bu. Nah, kira-kira hal baik apa yang telah Bapak tunjukkan bagi murid Bapak? Kalau untuk hal baik itu Ibu, itu banyak Bu. Jadi dari cara berperilaku, cara berpakaian, berdisiplin dalam menghargai waktu, dan lain-lain Bu, masih banyak lagi hal-hal baik. Luar biasa, Pak. Ternyata sudah banyak yang perilaku baik yang Bapak terapkan dan sudah diikuti oleh murid sekarang. Saya mau bertanya, Pak. Akhir-akhir ini, terutama di waktu pagi hari, apa yang sudah Bapak tunjukkan dalam menjalankan tugas sebagai guru? Yang saya tunjukkan. Oh iya Bu, aduh. Iya Bu, saya akhir-akhir ini sering tidak disiplin dalam menghargai waktu Bu. Akhir-akhir ini juga saya setiap pagi sering terlambat ke sekolah Bu. Kadang-kadang saya datang itu setelah murid-murid sudah berbaris, baru saya datang Bu. Akhir-akhir ini memang saya terlambat Bu. Terima kasih Pak, ternyata Bapak sudah paham dan dengan kesadaran diri Bapak sudah menyadari kekeliruan yang telah dilakukan oleh Bapak. Ya Bu, untuk itu saya minta maaf Bu.
Nah, tidak apa-apa, Pak. Di sini saya tidak mau mencari kesalahan, tetapi bagaimana dengan permasalahan yang ada, kita bisa bersama-sama mencari solusinya. Aduh Ibu, terima kasih banyak Bu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga Bapak sering terlambat ke sekolah? Kalau Ibu boleh tahu. Oke Ibu, jadi begini Ibu, Ah, saya kan sudah bangun pagi Bu sebenarnya. Cuma di rumah itu banyak aktivitas yang harus saya lakukan Bu, mengenai urusan rumah tangga. Dan juga akhir-akhir ini saya mengikuti banyak kegiatan Bu, kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan juga kegiatan-kegiatan di luar Bu yang ada di masyarakat. Jadi eh, begini Bu, minta maaf Bu, mohon izin. Jadi saya ini juga manusia Bu, jadi saya punya keterbatasan juga Bu. Oh iya, Pak. Aduh, ternyata itu alasannya. Baik, mari kita bersama-sama mencari solusinya, Pak. Ya Bu, siap siap. Oke, Pak. Berdasarkan apa yang telah kita bicarakan dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak, apa rencana yang akan dilakukan oleh Bapak ke depannya? Jadi untuk rencana saya dari pribadi saya mulai berproses Bu. Saya berbenah, kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan saya bisa disiplin lagi dalam menghargai waktu Pak. Sorry Bu, dalam menghargai waktu Bu. Uh, uh, Lebih khususnya di pagi hari Bu. Apakah memang ini kesadaran dari Bapak? Ya Bu, saya rasa ini termasuk salah satu hal baik Bu. Jadi saya juga mempunyai rencana bahwa ini akan menjadi jadwal yang saya cantumkan dalam roster kegiatan saya sehari-hari Bu, dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru Bu. Oke, luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak. Akhirnya kita mendapatkan solusi positif dari apa yang menjadi permasalahan yang telah terjadi selama ini. Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi mohon izin Bu, kira-kira apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu? Oh iya, untuk solusinya, Bapak harus lebih bijak dalam menggunakan waktu yang ada. Jangan menunda pekerjaan bila pekerjaan itu bisa diselesaikan memang. Dan harus juga bisa membagi waktu untuk bisa mendapatkan waktu istirahat agar tubuh tidak terasa lelah. Siap Bu. Jadi komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Oke, jadi untuk komitmen Bu, jujur ke depannya saya bisa memanfaatkan waktu, saya bisa menggunakan waktu saya dengan baik, bisa memanage waktu dalam menjalankan peran saya sebagai guru dan juga menjalankan peran saya sebagai orang tua di rumah, karena memang itu beriringan, jadi saya harus bisa membagi waktu dengan baik, Bu. Lalu apa yang Bapak katakan sudah baik dan luar biasa, Pak. Dukungan apa yang Bapak butuhkan dalam menjalankan komitmen yang telah disampaikan tadi, Pak? Untuk menjalankan komitmen, Bu, jadi dukungan yang saya butuhkan itu dukungan dari keluarga, kemudian yang berikut dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah, Bu.
Luar biasa, Pak. Jadi jangan marah, mungkin saya banyak bertanya, Pak. Selanjutnya, apa yang Bapak dapatkan dari apa yang telah dibicarakan tadi? Oke, yang saya dapatkan ketika ada diskusi antara saya dan Ibu tadi adalah tentang tanggung jawab saya sebagai seorang guru bagi murid, lebih khususnya dalam disiplin waktu, lebih menghargai waktu, Bu. Ya, luar biasa, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Minta maaf sudah menyita waktunya, Pak. Oh ya, Bu, tidak apa-apa. Saya juga minta maaf atas kekeliruan, atas kesalahan yang tidak saya sadari bahwa sebenarnya itu hal yang tidak baik, Bu, dalam menjadi teladan bagi murid-murid, Bu. Jadi dari hati yang paling dalam, saya minta maaf. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Oke, silakan kembali ke kelasnya, Bapak. Salam dan bahagia. Oh iya, Bu. Kebetulan di kelas lagi ada pembelajaran agama Katolik, Bu. Jadi saya tetap di kantor untuk kerjakan administrasi, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Salam dan Oke, bahagia, Bu. oke, salam.